persatuan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, berbingkai Bhinneka Tunggal Ika, menjaga NKRI selamanya. IPARI bergerak majulah, IPARI bersatu jayalah, IPARI bergerak majulah, IPARI jaya, IPARI jaya, IPARI jaya. Hai sahabat IPARI dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami kedatangan narasumber tiang sendiri Loh Irma Susanti SOS MPD, dan di sebelah saya ada Bapak Koordinator Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Buleleng, Dr. Andes Imade Pase. Apa kabar Pak Jero? Swastiastu, kabar becik. Nggih. Sahabat IPARI dimanapun berada, khususnya momentum kami akan melaksanakan Hari Suci Galungan dan Kuningan. Jadi bincang-bincang hangat kita di pagi hari ini seputar tentang bagaimana sih sejarah perayaan Hari Suci Galungan dan Kuningan. Nah, Pak Jero Pase, setiap 6 bulan sekali kan umat Hindu melaksanakan Hari Suci Galungan dan Kuningan. Boleh dong diceritakan sejarahnya agar sahabat IPARI kita paham bagaimana sebenarnya Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan hari suci tersebut. Baik, semeton IPARI di mana saja berada dan umat sedharma di mana saja channel ini dapat didengar, bahwasanya benar tadi galungan itu kita melaksanakan 210 hari. Atau dalam bahasa agama kita menyebutnya berdasarkan atas pawukon. Ya, benar sekali Bapak. Atas pawukon berarti dapat berlangsungnya 6 bulan sekali. Mungkin sekelumit sejarah mengatakan bahwa galungan ini adalah poin kemenangan Dharma melawan Adharma. Yang pada zaman dulu sudah banyak yang tahu ceritanya bahwasanya Maya Denawa yang begitu sakti akhirnya kalah juga gitu ya. Akhirnya kalah juga oleh Betari Siwul. Akhirnya jadilah Hari Raya Suci Galungan yang mesti kita tetap rayakan atau laksanakan setiap 6 bulan sekali, atau tepatnya di hari Bude Kliwon Hukudumulan. Nah, demikian kilasnya. Kalau sejarah Galungan kita semua sudah tahu, khususnya umat Hindu. Luar biasa Bapak Jero. Berarti kita akan diajak ke era bagaimana dulunya Maya Denau yang Adharma ya Pak Jero ya. Betul, ya. Simbol Adharma. Ya, simbol Adharma. Jadi benar-benar galungan itu memberikan domain kepada umat Hindu bahwa inilah hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Kalau ditelisik dari kisah Mahabharata, apa ada kaitannya ya Bapak Jero dengan konsep kemenangan Dharma melawan Adharma? Secara global kalau kita lihat peperangan Bratayuda ya, dari kisah Mahabharata itu bahwasanya tentu dua sosok ini, dua keluarga besar, yaitu Mahabharata dan Pancapandawa dan Korawa, itu adalah simbol daripada kebaikan Dharma, dan yang sebelahnya lagi satu Korawa itu adalah simbol Adharma. Kemudian kita tahu di akhir cerita yang mendapatkan kemenangan itu tentu adalah Pancapandawa bersama keluarga, karena Pandawa ini adalah simbol Dharma, simbol kebaikan, simbol. Meskipun alurnya sangat susah ya Pak. Sangat susah ditebak gitu ya. Ada penyiksaan segala macam dalam kisah daripada Mahabharata itu. Begitu juga di kisah Maya Denau tadi, bagaimana saktinya yang mendapatkan kesaktian dari Betari Siwu langsung gitu ya.
tidak bisa terbunuh dan lain sebagainya merasa sakti. Sehingga bagaimana Tuhan sekarang turun, bagaimana ngajengkan dharma ini. Ya, ini simbol galungan itu sendiri. Sahabat Ipari, benar-benar luar biasa kan sejarah yang dapat kita pahami, yang dapat kita analogikan bahwa memang ya Pak Jero ya, kalau dharma niku pasti selalu akan menemukan kebenaran pada titiknya. Dalam kalimatnya gini, Satya Mewam Jayate. Ya. Kebenaranlah pada akhirnya akan menang. Cuman kadang-kadang kalau kita membaca kisahnya, menunggu kebenaran itu kapan ini kan seperti itu. Kadi catur bekal numadi ya Pak Jero ya, agak susah. Ada susah. Terus kembali bincang-bincang kita Bapak Jero, tadi kan sudah mengupas tentang galungan. Nah, tentang Kuningan, apakah ada mungkin sekelumit sejarah atau mungkin bagaimana pesan-pesan moral yang bisa disampaikan untuk Hari Suci Kuningan? Begini, untuk Hari Raya Galungan itu sebenarnya bukan galungan berdiri sendiri, tetapi ada rangkaian loh. Ada rangkaian yang menyatakan bahwa galungan itu adalah dimulai dari kapan dan berakhirnya kapan. Jadi waktu galungan itu dimulai dari tumpak pengarah. Tumpak wariga berarti tumpak wariga ya, tumpak wariga di mana umat Hindu di situ kan menghargai pepohonan dengan ngaturkan bubuh, canang dan lain sebagainya dengan kalimat yang sudah sangat fenomenal, kaki-kaki, dadong kije dan lain sebagainya. Itu bahasa yang sudah dilaksanakan oleh ibu-ibu kita di desa untuk menghargai pepohonan itu. Kemudian dilanjutkan rentan waktu yang sampai pada akhirnya Bude Klion Pegat Tuakan, Bude Klion Pahang itu. Nah, ini termasuk ke dalam rangkaian galungan. Tentu banyak rainan sebelum galungan, bukan saja galungan itu berdiri sendiri di Bude Klion Dungulan. Tentu ada tadi yang namanya warige ya, tumpak sanis care, Kliwon warige. Kemudian berakhir pada Bude Klion Pahang. Nah, rentan ini kalau ditanyakan tadi bagaimana hubungan antara galungan dengan Kuningan? Kuningan ini adalah merupakan rangkaian daripada Hari Raya Galungan, tidak berdiri sendiri. Oh iya, ya, jadi rangkaiannya ini gitu sambung menyambung ya Pak Jero ya, tidak berdiri sendiri. Jadi sekadi wacana Pak Jero tadi berarti dari tumpak warige, terus dari tumpak warige itu nyambungnya Sugian Manik ya Pak Jero ya. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat Ipari tentunya tentang Sugian Manik, karena ada dua versi Pak Jero. Betul ya. Sugian Manik Jawa dan Sugian Manik Bali. Tentunya hangat sekali nantinya Pak Jero. Baik, kalau kita melihat rangkaian, tentu rainan galungan itu lumayan banyak mengikuti daripada galungan sampai pada akhirnya tipe katuakan. Tentu saudara Ipari, teman-teman kita Ipari, terutama yang non Hindu ya, ingin tahu tentunya kalau kami yang Hindu sudah terbiasa sudah melaksanakan Hari Raya Galungan ini dengan hikmat gitu ya. Terutama teman-teman Ipari yang non Hindu tentu banyak, ada yang Islam, ada yang Kristen. Nah, kalau kita melihat galungan yang di Bali begitu fenomenal ya. Di Bali galungan itu kalau dibandingkan dengan Islam mungkin sebanding dengan Lebaran gitu ya, Idul Fitri. Ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau ditanyakan tadi apa rangkaian dan manfaatnya apa? Kalau kita dimulai dari tadi dikatakan tumpak pengarah, tumpak wariga itu adalah bagaimana kita menghargai makhluk hidup yang pertama sekali. Kalau kita melihat kelahiran dunia ini, alam semesta itu dimulai dari tumbuh-tumbuhan, makanya disebut kaki-kaki. Dadong-dadong, kaki kije dan lain. Makna filosofinya adalah pertama bahwa kita ingin menghargai yang pertama sekali lahir ke dunia sebelum adanya manusia adalah tumbuhan. Baru setelah itu baru hewan, baru manusia. Nah, ini anunya siklus kehidupannya. Jadi oleh sebab itu kepada tumbuhanlah kita menghargai. Jadi makanya disebut Nini karena dia yang tertua gitu. Baru dilanjutkan dengan Sugi Manik sekarang. Tentu yang dicari banyak. Tadi kita dengar di radio juga bahwasanya Sugi Manik Bali, Sugi Manik Jawa bukan karena saya orang Jawa maka melaksanakan Sugian Jawa. Karena saya orang Bali asli saya melaksanakan Sugian Bali, bukan begitu. Berarti harus perlu diluruskan ya Pak Jero ya. Filosofinya demikian bahwa Sugi Manik Bali itu adalah hubungannya dengan kita apa namanya Buana Alit. Disebut
mikrokosmos. Mikrokosmos. Ya, Jadi Buana Alit bagaimana ya. penyucian diri? Mm-mm. Bagaimana penyucian diri? Kemudian kalau Sugi Manik Jawa adalah penyucian alam semesta Atau biasa. Buana Agung ya Pak Buana Jero ya. Agung yang aplikasinya kita lakukan biasanya di pura, di tempat-tempat Mm-mm. suci dan lain sebagainya. Nah ini kadang-kadang keliru gitu ya. Ya. Dikira umat mengira, woi nak uli Jawa ya. Makanya melaksanakan Sugi Manik Jawa ini nak uli Bali, bukan demikian. Berarti, Filosofinya sudah jelas ya, tadi gitu ya. sahabat Ipari mungkin di bincang-bincang kita saat ini jadi terkuak misteri bagaimana Iya. dinamika yang di Iya. masyarakat Hmm. bisa diluruskan. Pak Jero, boleh enggak saya bertanya kembali tentang Iya. Sugian Manik Jawa dan Sugian Manik Bali tersebut. Kerap kita di Bali itu mengenal Bute Dungulan. Ya, Ya. ada Sangkala Tiga. Ya. Apakah ada hubungannya begitu dengan perayaan ini? Ya, baik. Ini tentu semakin panas karena Ya. kita akan mendekati Galungan ini. Mm-mm. Kita akan lanjutkan rangkaiannya. Setelah yang namanya dilaksanakan Sugi Manik Jawa, Sugi Manik Bali, Mm-mm. dilanjutkan dengan mulai rangkaian Galungan mulai daripada penyekeban. Berarti Pada penyekeban, penyekeban itu hari Minggu ya, hari Pak Jero Minggu, ya? hari Minggu. Jadi kalau kita lihat aplikasinya di masyarakat, umat sudah mulai nyekeb ya. Kalau yang punya pisang dan lain sebagainya itu salah satu contoh penyekeban, penyajian, penampahan, baru hari raya Galungan. Nah, tadi hubungannya dengan Sang Kali Tiga, Sang Bute Dungulan, Bute Amangkurat, Bute lagi satu, Bute Galungan, Bute Dungulan, Bute Amangkurat. Iya. Ya, jadi berarti kesannya seram sekali ya, kalau bahasa Bute Kalu, Pak Jero ya. Tiga buta ini yang menguasai manusia, makanya dimulai dari apa namanya itu fisik, perbuatan, perkataan, dan pikiran. Jadi tiga buta ini menguasai mulai dari hari Minggu tadi. Ada namanya penyekeban, kemudian penyajian, orang membuat jaje gitu ya. Kemudian baru yang namanya penampahan. Nah, tiga buta ini akan mengganggu kalau kita tidak melaksanakan. Makanya di dalam Lontar Sundari Gama disebutkan bahwasanya Hari Raya Galungan itu identik dengan bagaimana kita mencucikan pikiran. Iya, berarti bagaimana kita mencucikan pikiran gitu ya. Harus benar-benar suci. Betul. Seperti konsep Satyam Siwam Sundaram ya Pak Jero ya. Nah, lebih identik kepada Tapo berarti yoga semadi, bahwa Galungan ini bukan euforia, bukan kita akan menyambut Galungan ini berpesta, berbaju baru, tidak di situ. Lebih kepada nyekung jinyana ini, bagaimana mengkonsentrasikan di dalam diri bahwasanya di situ kita harus mengendalikan perkataan, pikiran, dan perbuatan sesuai dengan yang disebutkan tadi. Makanya simbol kita Galungan umat Hindu kan terkenal dengan simbolisasi ya. Jadi simbolnya kalau yang lagi namanya pengekangan pikiran dan lain sebagainya, nyekung jenana atau nyekep. Disekep lah itu gitu ya. Berarti secara spirit kita nyekung jenana, secara simbolik ibu-ibu kita nyekep biu, membuat tape kayak begitu ya Pak Jero ya. Itu disampai hari Selasa lu, makanya tiga bute ini akan terpengaruh di tiga tempat itu. Nah, ada fenomena di masyarakat seperti ini. Kalau seandainya umat Hindu tidak peka, kalau seandainya kita coreng satu saja, contohnya pada saat penampahan yang sering terjadinya, kalau seandainya di situ umat bertengkar dengan istri atau dengan keluarga, maka akan ngingetin Galungan binjepok pasti teke, karena kita lemah di situ, tidak mencucikan pikiran, tidak nyekung jinyana tadi seperti itu. Berarti ibarat cermin Pak Jero ya. Lagi 6 bulan kita diingatkan kembali agar tidak seperti itu. Wah, menarik sekali sahabat Ipari. Dengan jenananya pengetahuan Bapak Koordinator kita yang memang benar-benar luar biasa sekali memberikan pemahaman kepada umat. Jadi menguak tabir-tabir misteri bagaimana keseharian kita sebagai umat Hindu, agar sangat penting ini menekankan yang namanya Tri Kerangka Dasar Agama Hindu. Jadi tadi Bapak Jero mewacanakan kalau dalam penyekeban, penyajian, penampahan memang harus benar-benar menyucikan pikiran untuk dapat kita mengantisipasi bahaya atau gangguan dari Sangkala Tiga ya Pak Jero ya. Nah, kemudian di era digitalisasi sekali mungkin Pak Jero ya, apakah
Galungan itu memberikan kontribusi bagi anak-anak kita, generasi-generasi muda kita dari nilai atau pesan-pesan Dharma yang ada di dalamnya. Baik, Galungan salah satu sisi yang kita lihat ya di era digital, anggaplah di era kekinian, masih umat Hindu, terutama generasi muda, secara fisik, secara lahir dapat kita pantau bahwasanya kesan Galungan itu masih melekat. Nilai positifnya salah satu yang dapat kita lihat adalah bagaimana berduyun-duyunnya umat Hindu, terutama generasi muda pada saat Hari Raya Galungan melaksanakan persembahyangan, baik di desa, baik di kota dan di mana saja. Sudah kelihatan bahwasanya kalau fenomena Galungan dan hari-hari suci lainnya, umat Hindu bagi yang merantau akan pulang ke kampung halamannya jadi penuh, di pura-pura menjadi penuh. Macet. Ya, macet malah. Macet total, Pak Jero. Itu menandakan bahwa nilai positif Galungan, nilai-nilai Dharma daripada Galungan itu masih semarak pada generasi muda kita. Kaum apa istilahnya sekarang itu kaum Z gitu ya. Itu masih menyala dalam dirinya, tetapi tidak dipungkiri juga sebelum atau dalam melaksanakan rangkaian Hari Raya Galungan masih banyak di antara kita yang lebih kepada euforia daripada nyekung jinyane tadi gitu ya. Padahal Galungan ini intinya bagaimana kita akan memenangkan Dharma di hari Budek Kelion Dungulan yang pada sebelum itu kita nyekung jinyane, mengendalikan diri bagaimana untuk mendapatkan kemenangan, kan gitu intinya. Tetapi itu nilai positifnya. Kita jangan pungkiri ada beberapa di antara umat gitu ya yang masih melakukan itu, euforia, pesta dan lain sebagainya. Meskipun itu tidak identik dengan Hari Raya Galungan, tetapi itulah generasi muda, kita masih akui. Nah Pak Jero, sekarang pemerintah kan lagi gencar-gencarnya nih pengurangan sampah plastik. Nah, jadi di era kemenangan Dharma melawan Adharma, berarti Hari Suci Galungan ini memberi kontribusi ya Pak Jero ya, untuk mensukseskan gerakan pemerintah yang kita dalam ajaran agama Hindu dikenal dengan Green Dharma. Nah, bagaimana pandangan Pak Jero tentang hal tersebut? Khususnya ketika melihat umat kita yang ketika menyambut Galungan dan Kuningan itu simbolisnya kan membuat penjor, Pak Jero. Ini yang luar biasa, bagaimana kita mendukung gerakan pemerintah yang sebenarnya itu dari awal perencanaan planning perayaan Hari Raya termasuk Galungan diantaranya kita kembali back to nature biasanya. Salah satu contoh umpamanya, marilah kita melakukan membuat yadnya, membuat Banten itu kembali kepada bahan-bahan yang sesungguhnya. Salah satu contoh saja, tadi disebutkan Galungan. Bagaimana Galungan itu membuat penjor tidak disertakan di situ barang-barang plastik. Berarti memang kembali pure seperti dulu. Kembali ya, pure. Jadi jangan faktor estetika penjor itu dibuat atau ditambahi dengan barang-barang yang anti terhadap penjor itu sendiri gitu ya. Sebenarnya penjor itu kan kemakmuran alam gitu ya. Kemudian di situ ada nilai seninya karena penjor itu melengkung. Yang ditampilkan di situ adalah pale bungkah, pale gantung, don, patram, palam, koyam, jome baktio itu masuk di situ gitu ya. Buah-buahan, kemudian daun dan lain sebagainya. Itulah dibuat seni, jangan terus ditambahkan dengan barang-barang yang dari plastik. Kalau seandainya terbuang jadi sampah itu kan susah untuk diuraikan seperti itu ya. Berarti secara tidak langsung plastik itu kalau di ilmu kimia itu kan sulit menghantarkan energi. Jadi energi dari Tuhan, energi semesta tidak bisa merasuk dalam diri kita. Luar biasa sekali Pak Jero. Kemudian plastik. Nah, ini kan kadang-kadang umat kita itu harus melek ya Pak Jero, harus melek dengan bagaimana kiat-kiat pemerintah di zaman sekarang. Tapi sebagai generasi-generasi penerus bangsa, menjadi anak-anak yang suputra, tentu gerakan ini kita tidak bisa lakukan seketika Pak Jero ya. Perlu proses. Jadi itulah sebenarnya hakikat yang sebenarnya, kemenangan Dharma melawan Adharma, dari bagaimana kita melawan ego kita, menurunkan ego kita sehingga kita mampu untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kembali lagi nih Pak Jero, bincang-bincang kita hari ini, kalau penjor itu memberikan sebuah makna yang spiritual bagi umatnya.
Nah, apakah penjor itu hanya dilaksanakan pada hari suci Galungan dan Kuningan atau bisa dilaksanakan ketika umat itu melaksanakan yadnya atau seremonial tertentu? Baik, karena disebutkan penjor, penjor itu identik dengan Mm-mm. galungan atau tidak seperti itu ya. Kemudian Mm-mm. penjor itu ada dua jenis, Mm-mm. penjor ritual, Mm-mm. penjor ritus yang dimiliki oleh umat Hindu, Mm-mm. kemudian ada penjor seni. Iya. Zaman-zamannya P4 dulu Pancasila, ada penjor Pancasila dan lain Mm-mm. sebagainya. Kemudian yang penjor yang dimaksudkan di galungan ini adalah penjor umat Hindu, yaitu penjor yang hubungannya dengan kelestarian alam, kesuburan alam semesta dan lain sebagainya. Mm-mm. Makanya kalau kita melihat penjor seperti apa yang disebutkan Mm-mm. tadi, ada pala bungkah, pala gantung, daun Mm-mm. dan lain sebagainya, itu menandakan bahwasanya alam ini adalah lestari, Mm-mm. lestari. Semua unsur-unsur yang dibutuhkan dalam upakara, semua unsur-unsur yang dibutuhkan dalam hidup ini terutama, Mm-mm. ya, apakah dedaunan, Mm-mm. itu ada di dalam penjor itu sendiri yang menandakan bahwa kita sedang bereporia karena Mm-mm. keberhasilan kita di pertanian ya Mm-mm. ditunjukkan dengan apa yang kita tunjukkan di penjor itu berarti hasil petani kita di situ. Makanya Iya. kalau seperti tadi kalau kita flashback sedikit ke depan tadi sangat lepas daripada bagaimana plastik itu kita tidak Iya. tidak asing sekali malah di situ gitu ya. Iya. Kalau orang paham dengan aturan penjor kemudian paham dengan seni yang dasarnya Satyam Siwam Sundaram Sundaram. tadi tidak disertakan benda-benda lain kecuali yang Mm-mm. memang dari alam itu tadi seperti Iya, itu. berarti secara tidak langsung kita sebagai umat Hindu juga mensukseskan gerakan pemerintah pemberdayaan ekonomi umat Betul, ya Pak Jero benar ya. benar nggih. Bisa enggak Pak Jero memberikan sebuah pembelajaran kepada generasi-generasi kita bahwa ternyata konteks Hari Suci Galungan dan Kuningan tidak hanya memberikan kita spirit di euforia Pak Jero ya, Betul. tapi kita juga mampu untuk mensukseskan gerakan pemerintah seperti pemberdayaan ekonomi umat. Ya, baik. Tapi sudah dikatakan tadi bahwasanya penjor kalau dilihat unsur-unsurnya, kemudian bagaimana dengan pemberdayaan ekonomi umat Hmm. di sini masuk. Jadi penjor seni Mm-mm. yang dibuat oleh masyarakat itu kan itu berdampak kepada bagaimana orang membeli bahan-bahan ya, Iya. bahan-bahan dari petani tentunya karena kita Mm-mm. ingin mengangkat petani nih Mm-mm. apalagi kita di Bali gitu umpamanya apa bahan-bahan yang dihasilkan oleh petani Mm-mm. seperti bambu, Mm-mm. kemudian kelapa yang sekarang Iya, lagi lagi booming viral Pak Jero ya, harganya gitu ya. harganya memang benar-benar Eh, melonjak luar nggih. biasa Pak Jero. Nah, itu kita tampilkan dan tentu kalau masyarakat kota ya, kan tidak bisa menanam kita. Jadi Iya. kita belilah kepada petani-petani yang Mm. sekarang orang-orang penjual penjor itu sudah mulai tampil di pinggir-pinggir jalan, jual Mm-mm. bambu dan lain sebagainya. Ini Mm-mm. kan bagaimana ekonomi umat kita. Iya. Bagaimana terangkat oleh sebab itu berarti dia punya jadwal setiap 6 bulan sekali saya punya penghasilan Mm-mm. bahan-bahan dari penjor. Kemudian yang berikutnya ada jejahitan ya, Mm. sampian penjor dan lain sebagainya itu udah dijual sekarang di mana-mana. Ini Mm. kan pemberdayaan ekonomi umat. Iya. Cuman catatannya adalah mari kita kembalikan kembali ke alam tadi. Iya. Jangan memakai alat-alat yang bukan dari alam. Mm. Apalagi plastik, apalagi benda-benda asing yang lainnya. Itu yang Mm. sudah tidak sesuai dengan makna sesungguhnya galungan itu gitu. Sahabat Ipari, tentu bincang-bincang kita di hari ini sangat penuh dengan dahsyat sekali ya Pak Jero ya, karena Sementara. tidak hanya kita mengungkap tentang spiritualitas, tidak hanya kita mengungkap tentang euforia, tetapi ternyata banyak step yang bisa kita berikan, banyak step yang bisa kita kontribusikan kepada generasi-generasi kita. Yang pertama, bagaimana kita ikut serta dalam andil pemerintah. Pertama, pelestarian lingkungan hidup dengan adanya tatanan dalam menyambut Hari Suci Galungan dan Kuningan dari Tumpek Warige hingga nantinya Bude Klion Pegatuakan. Kemudian dalam pemberdayaan ekonomi umat, kita juga membantu bagaimana petani-petani kita arus ekonomi ketika kita tidak mampu menyiapkan, banyak tangan-tangan, banyak umat-umat kita yang mampu untuk berkontribusi di dalamnya. Nah, pertanyaan kita seputar bagaimana sih
pesan-pesan yang ingin Pak Jero sampaikan kepada umat kita, tanda kutip agar kita meyadnya itu tidak mulek itu. Nggih. Kemudian agar kita meyadnya itu tidak jor-joran, sehingga konsep kita di Bali benar-benar akan memunculkan back to nature. Artinya kembali kepada konsep yang leluhur kita terdahulu tanamkan, bahwa pada hakikatnya kita semua bersaudara, atau yang kerap disebut dengan Wasudewa Kutumbaka. Ini silakan Pak Jero. Baik, kalau kita melihat galungan, rangkaian galungan yang begitu lumayan banyak gitu ya, dimulai dari tadi yang disebut dengan Tumpak Warige, yang nanti pemuputnya adalah di Bude Klion Pahang. Ada beberapa pesan setelah Hari Raya Galungan itu, ada namanya Pemaridan Guru, masih dilanjutkan sedikit, kemudian ada namanya Pembacaan Agung, ada namanya yang berikutnya itu adalah Kuningan. Ini kan kita ada hubungan dengan Kuningan tadi. Pesan-pesan moralnya demikian ya, pada saat Pemaridan Guru, artinya yang diparit, yang disurut, yang diambil oleh umat itu adalah guru itu kan identik dengan Tuhan, dari guru, Ide Sang Hyang Siwa, Tuhan Ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi ilmu yang kita ambil dari guru itu diambil sekarang. Apa ilmunya? Itu adalah kedamaian, pesan kedamaian, pesan moral kedamaian yang kita dapatkan pada saat Pemaridan Guru, yaitu pada hari setelah Galungan itu. Kemudian dilanjutkan dengan pada hari Redite yang disebut dengan hari Some, Pemaridan Galungan dulu Ulihan yang mungkin Pak Jero. Ulihan hari Ulihan itu Uliang. Dikembalikanlah Ide Betara ini yang sempat turun membersamai kita pada saat Galungan. Beliau turun bersama di Merajan-Merajan, di rumah-rumah kita, turun Ide Betara. Kemudian dikembalikan. Makanya pada saat Galungan itu mengantar dengan ala kadarnya dengan canang, dengan ajengan yang berisi galungan, itu biasanya diantar sampai ke jalan, mengaturkan sesaji berupa ajengan berisi dengan B urutan, itu ada hubungannya dengan penampahan galungan tadi ya. Nah kemudian pesan moral berikutnya adalah pada saat hari Minggu yang disebut dengan Redite apa tadi? Ulian Pak. Redite Ulian dilanjutkan dengan Somo Pembacaan Agung. Setelah kita kembalikan beliau, jadi makna ilmu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, pacaannya nih, ditancapkan dalam diri gitu maksudnya ya. Makanya Patitu Sigang Jenyane, Galang Padang, dia para dingidap itu dalam Sundari Agama disebutkan, bagaimana pikiran kita dapat tenang setelah mendapatkan ilmu pengetahuan dari guru Ide Sang Hyang Widiwasa pada saat Hari Raya Galungan, bagaimana kita bisa menghalau yang namanya terbebas dari pengaruh 3 bute tadi, bute Amangkurat, bute Galungan, bute Dungulan. Kemudian kita bebas pada Raya Galungan. Sekarang kita berada di Pembacaan Agung setelah Galungan ini kan. Jadi dipacakan, dimasukkan ke dalam diri bahwa ini adalah Hari Raya Galungan yang luar biasa, memberikan dampak positif kepada kita agar kita terbebas terus. Jadi terbebas dari yang namanya pengaruh adharma, kan begitu anunya nih, pengaruh adharma. Tapi Pak Jero, di masyarakat itu semua Pemacekan Agung kok kayaknya seram sekali nih ya. Ada yang metajan malah. Iya. Terus bagaimana kalau menurut pandangan Pak Jero? Iya. Nah inilah tafsir masyarakat yang notabene masih terbatas dengan bagaimana pemahaman agama secara utuh seperti itu ya. Jadi banyak masyarakat yang mengambil lahirnya saja gitu ya. Lahirnya saja, simbol lahirnya pacak diartikan dengan oh ini ada pacak taji. Jadi antara taji dengan ayam jadilah sabung ayam. Ya bahkan mistisnya sering kita dengar sangkepan lea kayak begitu. Banyak, jadi banyak, ada astral-astralnya di sana Pak Jero ya. Padahal sesungguhnya di situ kan bagaimana ditancapkan di dalam diri bahwa ilmu galungan, kemenangan dharma melawan adharma itu sangat luar biasa susahnya karena kita sedang melawan diri kita sendiri. Berarti inilah yang disebut bagaimana kita memahami ajaran agama kita secara lugas Pak Jero ya. Berarti tidak mulek itu. Ini yang penting sekali generasi-generasi kita dimanapun berada, sahabat ipari kita, bahwa pemahaman akan ajaran agama itu memang kita tidak bisa melihat dari euforia yang ada. Tapi alangkah baiknya ketika kita memahami
apa sih sebenarnya tatwe atau apa sih Nggih. sebenarnya makna di balik hal tersebut. Kemudian dari Pemacekan Agung ada lagi enggak Pak Jero? Ya, kita Yang belum bisa menutup kita ini nggih. setelah kita ada di Pembacaan Agung, kita sudah mendapatkan ilmu dari Tuhan itu Sang Hyang Widi Wasi berupa dharma itu, Mm-mm. kita tancapkan dalam diri untuk kita pakai bekal dalam kehidupan berikutnya nih, dalam 6 bulan ke depan menuju galungan yang akan datang Berarti gitu ya. tidak mentok di hari galungan ini Tidak aja menuju ya Pak Jero ya. galungan, kemudian kita bertemu dengan hari Kuningan. Mm-mm. Hari Kuningan itu adalah jatuh pada hari Saniscara Kliwon Kuningan. Mm-mm. Makanya disebut dengan Tumpak Kuningan. Kuningan. Yang umat Hindu merayakan dengan membuat nasi kuning, Mm-mm. jajanan dan segala macam dengan Tamyang biasanya Pak Jero tamyang, ya, tamyang, bagaimana ya. melindungi diri. Yang sebenarnya kalau kita lihat kuning itu kalau diambil makna filosofi dasarnya dari kuning. Berarti wajib Pak Jero ya hukumnya kalau Ya. kuningan itu etikanya, euforianya membuat nasi Betul. kuning itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya karena dia diambil bukan diplesetkan sedikit. Kata kuning itu diambil uning. Uning dalam artian umat dalam hari ini harus sudah tahu bahwasanya begitu dampak negatifnya daripada adharma kalau berkuasa di dalam diri manusia seperti itu. Makanya dengan uning inilah, uning ini pengetahuan kan, uning tahu itu pengetahuan. Dengan kita tahu seperti itu bahwa kita melangkah 6 bulan ke depan untuk menuju galungan berikutnya, kita sudah paham. Mudah-mudahan kita tidak tergoda lagi oleh hal-hal yang merongrong diri kita, termasuk salah satunya adalah 3 buta galungan tadi. Maka sebab itu galungan kuningan identik dengan tumpak kuningan. Kemudian orang umat melaksanakan upacara sembahyang ke pura-pura, ke merajan dan lain sebagainya. Yang identik di situ adalah nasi kuning untuk mengingatkan kita bahwa dasarnya kuningan itu dasarnya uning. Uning itu adalah merupakan pengetahuan bagi kita. Itu yang dipakai senjata nanti ke depan, bahwa pengetahuan yang kita miliki akan mengalahkan yang lain-lainnya. Demikian filosofinya. Ya, berarti sangat lengkap, sangat lugas. Ternyata di balik upakara yang disiapkan oleh ibu-ibu kita, anak-anak kita, terlebih membuat tamyang ya Pak Jero ya. Ada endongan di Ya, situ. ada endongan ternyata memiliki pesan-pesan yang sangat luar biasa. Dan di saat inilah ketika kita bincang-bincang dengan tokoh hebat kita ini, kita paham. Jadi generasi-generasi kita ke depan tidak hanya memandang agama itu sebagai flashback yang memberikan ruang yang menganggap bahwa belajar agama itu hanya sekilas Pak Jero ya. Belajar agama itu hanya bagaimana kita menghadap Tuhan, kita sembahyang selesai pulang. Jadi yang paling bagus, yang paling mulia adalah ketika kita mampu mengaplikasikan ajaran-ajaran agama, terlebihnya dalam 3 hal. Bagaimana kita menyeimbangkan nilai intelektual kita, kemudian bagaimana kita menyeimbangkan nilai spiritualitas kita, dan tentunya kita juga mampu untuk menyeimbangkan nilai emosional kita. Nah Pak Jero, tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar nih dari Tumpak Warige, Sugian Manik Jawa, Sugian Manik Bali, kemudian Penyekeban, Penyajan, Penampahan, Galungan, hingga kemudian Ulian, Somo Pemacekan Agung. Kemudian ada enggak lagi rangkaiannya nih Pak Jero? Sampai penutupan penjor itu ada jangka waktunya atau tidak kayak begitu? Ini yang belum tersirat tadi, bahwasanya di rangkaian galungan ini ada kalimat yang berbunyi uncal balung loh. Iya, itu yang kita tunggu-tunggu nih sahabat Ipari. Ini dari generasi muda, terutama apalagi kita generasi muda kita, yang sering terjadi di masyarakat adalah pang enggal dogen nganten. Mungkin terjadi karena kecelakaan, karena sesuatu ini sudah terjadi di masyarakat seperti itu. Nah, maka sebenarnya uncal balung itu yang dimulai dari sungsang, yaitu Sugimane itu. Berarti wuku sungsang sudah mulai Pak Jero ya? Sampai dengan nanti penutupan galungan itu Bude Klion Pang. Ya, itu disebut dengan uncal balung. Uncal balung ini bahasa Jawa kuno. Uncal itu artinya lemah. Balung itu ya belung itu ya tulang. Tulang kita lemah. Artinya di rentan waktu itu pantang bagi kita untuk melaksanakan upacara apapun. Jadi berarti larangan, semacam larangan. Ya, jadi karena tidak akan bermanfaat seperti itu. Nah, kemudian termasuk salah satunya adalah upacara perkawinan.
tidak diperkenankan di situ karena namanya tidak ada kekuatan, Iya. tidak bermakna karena uncal balung kekuatan kita yang inti ini sudah lemah di situ. Kenapa lemah? Karena kita sedang beryoga. Bagaimana menerima ilmu pengetahuan berupa galungan ini, kemenangan dharma melawan adharma, agar manusia itu selalu ajak ke depan, kan gitu nih. Makanya tidak diperkenankan di situ. Kalau seandainya mau melaksanakan upacara apa saja, termasuk piodalan, termasuk upacara panca yadnya yang ada, termasuk yang paling viral itu adalah bagaimana perkawinan manusia yadnya, di situ sangat terlarang karena berarti kecerdasan memang benar-benar diperlukan, Pak Jero ya. benar, Berarti kita beragama kalau sudah tahu di sana terdapat pesan-pesan dharma, uncal balung tidak bagus, kenapa kita harus melewatinya ya. Jadi memang Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang utama. Disinilah sebenarnya fungsi kita. Ketika kita paham, ketika kita sadar bahwa hari tersebut tidak begitu baik untuk kita, jangan melampaui hari tersebut. Ini ada aturan. Kalau sudah diatur demikian, jangan kita coba-coba karena hasilnya pasti akan jelek. Hasilnya pasti ke depan. Meseselan kuri kan bahasanya. Nah, sahabat Ipari, banyak hal yang sudah kita kupas mungkin di hari ini. Dari yang kita tidak paham uncal balung itu kayak gimana, sampun dijelaskan. Nah, uncal balung, setelah uncal balung itu ada lagi enggak Pak Jero? Pegatwakan. Pegatwakan. Mungkin ada pesannya Pak Jero di pegatwakan. Pegatwakan biasanya upacara kita adalah memperline penjor. Jadi penjor dipasang pada saat hari penampahan galungan. Oh, berarti ada jangka waktu ya Pak Jero, jangka waktu. Begitu tidak asal-asalan berarti ya. Begitu selesai yang namanya berakhirnya hari Buddha Klion Pang, penjor-penjor harus sudah diperline dengan kesidang, apalagi dengan badan ajengan atau dengan canang rake, canang sari pun boleh gitu ya. Berarti jadi tidak ada kesan memaksa. Tidak ada kesan maksa. Jadi intinya kita mengingatkan bahwa itu batas akhir loh, termasuk batas akhir uncal balung. Kalau seandainya menginginkan pernikahan, cari rainan setelah Buddha Klion Pahang. Jadi itu terakhirnya. Jadi pada jedanya nikah 1 bulan ya Pak Jero ya. Kalau terhitung dari Buddha Klion Dungulan ketemu dengan Buddha Klion Pahang kan 1 bulan atau 35 hari. Kemudian di saat pegatwakan itu bagaimana umat kita dalam tatanan yadnya? Apakah euforia, semegah galungan dan kuningan atau bagaimana Pak Jero? Ini yang kita lihat di masyarakat ya. Banyak masyarakat yang tidak paham bahwasanya kekuatan daripada uncal balung itu berakhir pada di hari Buddha Klion Pegatwakan. Kemudian umat tidak paham, banyak pencor-pencor itu yang berkeliaran sampai kuningan. Berarti dibiarkan Pak Jero. Masih dibiarkan. Nah sebenarnya di situ tuntutan moralnya tidak terlalu banyak minta upacara seperti pada saat kita melaksanakan galungan dan kuningan. Ya cukup bagaimana kita mengaturkan kepada ide yang Giri Putri yang berstana di galungan untuk kembali ke asal seperti itu. Karena beliau sudah menunjukkan apa namanya itu kemakmuran di kehidupan ini simbol kemakmuran yang berakhirnya pada saat Buddha Klion Pegatwakan sudah berakhir, dan euforia tidak terlalu banyak. Jadi bagaimana umat eling, ini yang banyak terjadi. Umat itu tidak eling, ingatnya pada saat hari raya galungan. Ingatnya hari raya galungan, kalau itu dilupakan euforia pegatwakannya, lebih senang ke euforia saya galungan, apalagi yang di desa, mohon maaf, di desa-desa zaman saya dulu gitu ya. Kalau sudah galungan, nanti bapak saya nampak celeng, saya dapat makan daging babi dan lain sebagainya. Ini euforianya. Kemudian ini yang penting-penting ini terlupakan, termasuk orang tua biasanya lupa. Ini kita mengingatkan bahwasanya ini adalah penting untuk kita mengakhiri. Berarti benar dong wacana kita sebagai penyuluh Pak Jero ya, dalam konteks penyuluh agama Hindu bergerak. Jadi bagaimana kita memberikan kontribusi kepada generasi-generasi kita bahwa ajaran-ajaran agama apapun yang ada di muka bumi sebenarnya memberikan sebuah kontribusi yang sama, yaitu mengedepankan nilai prema atau kasih sayang. Nah Pak Jero, dari sekian perbincangan kita
ada sih yang ingin Pak Jero sampaikan kepada generasi-generasi kita mendatang bahwa beragama itu bukan hanya kita masuk ke pura kan gitu Pak Jero Betul, ya. Beragama itu bukan hanya kita merayakan hari suci A atau A, B, betul. C kan begitu. Jadi Nggih. ada sebuah pemahaman yang mungkin sedikit tapi memberikan rasa terketuk kepada generasi-generasi kita mendatang. Ya, baik kalau kita melihat flashback ya, kegiatan galungan, terutama generasi muda yang kita lihat peran aktifnya di situ bagaimana penjor dibuat ini generasi muda punya Iya, peran ini. iya. Berarti dampak positifnya sudah masuk di situ. Jadi pesan saya kepada generasi muda bahwasanya ini hari raya galungan terutama dan juga hari-hari suci lainnya dan termasuk iadnya lainnya bahwasanya umat Hindu ini sedang melestarikan alam semesta yang jarang kita ketahui. Jadi mari kita lakukan bersama, bukan generasi muda saja, terlebih pada generasi muda yang akan meneruskan ini. Iya. Ya generasi muda. Kenapa disebut pelestari alam? Dalam bahasa dalam begaul kita disebutkan anat bawanti butani parjaniat anasambawa iadnya bawati parjanio. Itu artinya bahwasanya makhluk hidup berasal daripada tumbuhan. Tumbuhan berasal daripada hujan. Hujan berasal daripada yadnya. Yadnya berasal daripada karma. Kalau seandainya kita melaksanakan galungan, seperti yang sloka di depan disebutkan tadi, Patram Puspam Palam Toyam Yomi Bakti Prayajati Daraham Bakti Paratam, artinya kita melaksanakan upacara yadnya apapun termasuk galungan, kita melibatkan tumbuhan di situ. Ya. Tumbuhan yang artinya kita sedang melestarikan alam. Karena yang kita petik untuk kita persembahkan sebagai yadnya karena kita sudah menanam dulunya. Itu artinya kita sedang melestarikan alam. Oleh sebab itu, hari suci ini adalah bagaimana kita pesan kepada generasi muda, mari kita bersama-sama. Secara langsung sekarang, apalagi pesan pemerintah, khususnya Kementerian Agama untuk membangun, menanam pohon matuha. Ya. Sebenarnya implikasinya kalau kita sedang merayakan galungan, kita sedang menjaga kelestarian alam. Kita sedang menjaga kelestarian alam karena tumbuh-tumbuhan yang akan kita persembahkan kepada Tuhan itu hanya sebagian kecil sekali. Sisi lain yang dampaknya bagi manusia luar biasa, bagi umat manusia, terutama mereka, kita yang ada di Bali. Kepada siapa saja, teman-teman di Bali bukan saja Hindu yang ada, Muslim banyak, Kristen dan lain sebagainya. Kita ingin memberikan dampak. Ya, jadi bagaimana kita memberikan kesejukan alam Bali. Alam Bali dimulai dari kita melaksanakan upacara yadnya. Ingat, yadnya itu adalah dipersembahkan segala yang kita ada. Patram, puspam, palam. Palam adalah buah tadi, patram itu daun. Jadi daun-daunan yang kita petik dari alam sedikit-sedikit kita persembahkan ke Tuhan karena alam ini sudah lestari. Mari kita bayangkan kalau seandainya alam tidak lestari, tidak ada tumbuhan itu, apa yang kita persembahkan? Ya, kan berarti di hari raya kita yang tempo lalu, hari suci Nyepi nih ternyata memang benar-benar memberi dampak juga Pak Jero. Luar biasa. Karena di saat dunia sepi, di saat semua makhluk tanpa aktivitas, ternyata ada unsur-unsur ciptaan-ciptaan Tuhan yang sedang mengalami proses hukum merta atau proses pemurnian kembali. Nah, sahabat Ipari, tentunya kontribusi yang kita berikan kepada umat, bagaimana penyuluh-penyuluh hadir di lapangan. Kalau slogannya Gada Terdepan Pak Jero, Gada Terdepan, kita harus paham di mana kita berada, jadi kita harus bisa luas dengan aturan-aturan di desa tempat kita membina. Selain sebagai garda terdepan, tentunya flashback dalam diri Pak Jero. Ketika kita memberi contoh kepada umat, tentunya kita harus bisa menjadi contoh untuk diri sendiri. Karena hakikat kemenangan Dharma melawan Adharma adalah bentuk bagaimana kita mampu untuk mengaktualisasikan, mengimplementasikan Trikaya Parisuda tentunya Pak Jero ya. Bagaimana kita berpikir yang benar, bagaimana kita berbuat yang benar dan berkata yang benar. Sehingga konsep dari Satyam, Siwam, Sundaram tentunya akan menemukan hakikat jati dirinya masing-masing. Sahabat Ipari, tentunya di bincang-bincang kita kali ini banyak hal yang bisa kita maknai.
dari yang kita tidak tahu menjadi semakin lurus, dari bahasa di masyarakat mulek itu mulai kita bisa tata sedikit demi sedikit, ibarat kita berproses ya Pak Jero ya, tidak bisa membalikkan telapak tangan, Betul. harus begini, harus begini. Hindu itu luas, Hindu itu fleksibel, dan ajaran agama apapun yang ada di dunia ini tentu mengajarkan sebuah ajaran cinta kasih. Yang kita di Hindu mengenal prema, bagaimana kita mencintai seluruh ciptaan beliau, karena dalam konteks mencintai semua ciptaan beliau, pada hakikatnya kita sedang memuja dan memuliakan. Memuja kebesaran ide Sang Hyang Widiwasa karena memberikan kita kesempatan lahir sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling utama, sebagai makhluk yang memiliki kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual sehingga mampu untuk memberikan kontribusi kepada ciptaan-ciptaan yang lain seperti yang diwacanakan oleh Bapak Jero tadi, bagaimana kita memberikan andil kepada tumbuh-tumbuhan untuk mampu meningkatkan derajat kehidupannya, bagaimana kita memberi andil kepada hewan yang disupat atau diupacarai dengan weda mantra sehingga di kelahiran berikutnya dia bisa lahir sebagai makhluk yang utama. Demikian bincang-bincang hangat kita Bapak Jero dan sahabat Ipari, semoga di bincang-bincang yang hangat ini banyak pesan-pesan moral yang bisa kita kontribusikan kepada umat. Terima kasih sekali teruntuk Bapak Koordinator terbaik kita, Koordinator Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Buleleng, yang selalu andil, yang selalu tidak pernah jemu membina kita penyuluh-penyuluh agama untuk dapat melaksanakan tugas dan swadharmanya. Tentunya ibarat Betara Guru Pak Jereng ya, beliaulah yang memberikan kita pembelajaran bagaimana menguatkan kita, bagaimana memberikan strategi-strategi kepada kita untuk dapat andil, untuk dapat turun membina umat. Jadi mari kita refleksikan di momentum Hari Suci Galungan dan Kuningan, momentum kemenangan Dharma melawan Adharma, bagaimana kita menang melawan ego kita sendiri, sehingga dari kemenangan itulah maka kita akan dapat menebar kebaikan-kebaikan dimanapun berada. Sahabat Ipari memang mantap, apapun arahan, podcast, apapun bentuk pembelajarannya, sangat luar biasa, memberikan umat kita sesuluh kehidupan, memberikan umat kita pembelajaran-pembelajaran, memberikan pengetahuan sebagai yadnya yang utama. Ini Pak Jero, tadi kita awali dengan sapa kepada sahabat Ipari. Mari kita tutup agenda hari ini dengan mengucapkan Paramesanti, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Satu langkah dalam tugas mulia penyuluh agama Republik Indonesia, mengabdi, mengemban, membangun bangsa, untuk membimbing umat taat beragama. Dalam keragaman jaga kerukunan dengan semangat moderasi beragama, berintegrasi jalin kerjasama, bersinergi untuk persatuan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, berdikari Bhinneka Tunggal Ika, menjaga NKRI selamanya. Ipari bergerak majulah, Ipari bersatu jayalah, Ipari bergerak majulah, Ipari
dasar 45. Berbingkai Bhinneka Tunggal Ika, menjaga NKRI selamanya. IPARI bergerak majulah, IPARI bersatu jaya.